warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurot Wayun dari Prodi Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang tingkat 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ventilasi mekanik atau ventilator baik dari modus maupun parameternya untuk memenuhi mata kuliah keperawatan kritis. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang ventilasi mekanik atau ventilator. Sebelumnya kita harus tahu ventilasi itu apa. Jadi, ventilasi adalah pergerakan udara dari paru-paru ke paru-paru. Artinya, ini adalah sebuah siklus yang tidak boleh berhenti. Apabila berhenti, artinya kita membutuhkan ventilasi mekanik atau ventilator. Nah, lalu apa itu ventilator atau ventilasi mekanik? Jadi, ventilator atau ventilasi mekanik adalah suatu alat yang mampu membantu sebagian atau mengambil alih seluruh pertukaran gas di paru untuk mempertahankan hidup. Ventilator atau ventilasi mekanik adalah alat yang digunakan untuk membantu pasien yang mengalami gagal nafas. Pada prinsipnya, ventilator adalah suatu alat yang bisa menghembuskan gas, dalam hal ini oksigen, ke dalam paru-paru pasien. Saat menghembuskan gas, ventilator bisa tidak tergantung pada alat otot pernapasan. Dalam hal ini, ventilator menggantikan sepenuhnya kerja otot pernapasan, atau ventilator bersifat membantu otot pernapasan sehingga kerja otot pernapasan diperkuat atau adekuat. Pemasangan ventilator bertujuan untuk memberikan kekuatan secara mekanis pada sistem paru dalam mempertahankan ventilasi yang fisiologis, mengurangi kerja otot jantung yang dilakukan dengan cara mengurangi kerja pada paru-paru, dan juga memanipulasi jalannya tekanan udara, dan juga corak ventilasi untuk mengatasi efisiensi ventilasi serta oksigenasi. Prinsip ventilator atau ventilasi mekanik. Dan 3 prinsip penggunaan ventilator. Yang pertama adalah ventilator digunakan untuk membantu ventilasi alveolar yang adekuat. Kedua, ventilator digunakan bukan untuk pengobatan, akan tetapi membantu untuk mempertahankan hidup. Ventilator memberikan bantuan nafas dengan cara memberikan tekanan positif pada jalan nafas. Indikasi penggunaan ventilator. Bagaimana sih indikasi pasien yang membutuhkan ventilator atau ventilasi mekanik? Yang pertama adalah pasien dengan gagal nafas akut disertai dengan asidosis respiratorik yang tidak dapat disembuhkan melalui pengobatan biasa. Yang kedua adalah hipoksemia atau di mana kadar oksigen di dalam darah sangat rendah. Yang ketiga, apnea atau henti nafas. Kriteria secara fisiologis penggunaan ventilator. Nah, setelah mengetahui indikasinya, kita harus mengetahui secara fisiologis bagaimana ketika pasien membutuhkan penggunaan ventilator, yaitu dengan memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama adalah FT atau ventricular tachycardia-nya itu kurang dari 5 cc per kilogram berat badan. 2. Tekanan inspirasi maksimal kurang dari 25. Ketiga, respiratory rate atau RR lebih dari 35 kali per menit. 4 adalah partial oksigen kurang dari 60 ml air raksa pada fraksi yang oksigen yang dihirup lebih dari 60%, di mana partial oksigen normalnya adalah 70-100, atau partial oksigen biasa disebut sebagai PaO2. Kelima, kadar PaCO2 atau partial karbon dioksida lebih dari 60 ml air raksa, di mana rentang normanya itu adalah pada rentang 38-42 ml air raksa. Modus ventilasi. Continuous Mechanical Ventilation atau CMV dan Positive Pressure Volume atau IPPV, di mana pada modus ini adalah modus kontrol. Pada modus ini pula volume dan respiratory rate-nya diatur oleh mesin. Biasanya diindikasikan pada pasien yang tidak dapat bernafas secara spontan. Intermittent Mandatory Ventilation atau IMV, di mana modus ini volume dan respiratory rate-nya dari ventilator.
Biasanya pada modus ini sering terjadi benturan antara pernafasan pasien dengan mesin, karena mesin memberikan pernafasan kapan saja. Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation atau SIMV, di mana pada modus ini volume dan RR dari ventilator. Biasanya pasien diberi kesempatan untuk bernafas secara spontan, namun mesin memberikan nafas saat pasien tidak bernafas. Positive and Expiratory Pressure atau PAP adalah modus di mana pada modus ini mempertahankan jalan nafas pada akhir ekspirasi sehingga meningkatkan pertukaran gas di alveoli. Continue Positive Airway Pressure atau CPAP, yaitu modus di mana pada modus ini memberikan tekanan positif pada jalan nafas untuk membantu ventilasi dan pasien sudah dapat bernafas secara spontan. Parameter ventilator. Volume tidal dapat diukur dengan rumus 10-15 cc per kilogram berat badan. Contohnya apabila diketahui seorang pasien dengan berat badan 50 kg, artinya 50 kg dapat kita kalikan dengan angka 10 cc, yang artinya akan diperoleh 500 cc untuk pasien dengan berat badan 50 kg. Fraksi oksigen FiO2 disesuaikan dengan kebutuhan pasien namun akan diturunkan secara bertahap. Prinsipnya, pada fraksi oksigen adalah PaO2 lebih dari 60 mg air raksa, maka C per FiO2 sama dengan 80%. RR atau frekuensi pernapasan perlu dikaji pada parameter ventilator. Perbandingan inspirasi dan ekspirasi, biasanya inspirasi dibanding ekspirasi adalah 1:2. Pressure limit atau batas tekanan, yaitu untuk membatasi tekanan. Biasanya tekanannya 10-20 cm air raksa. Sensitivitas atau trigger diberikan agar pasien merangsang mesin U atau memberikan bantuan nafas. Biasanya kurang dari 2 cm air raksa. Berikut adalah gambaran dari monitor ventilator dengan menggunakan modus Synchronous Intermittent Mandatory Ventilation atau SIMV. Intervensi keperawatan dilakukan dengan cara 1. Mempertahankan jalan nafas, 2. Kaji ventilator setiap 1-2 jam, yaitu dengan mengkaji parameter dan nilai total dari mesin dan pasien. 3. Evaluasi temperatur dan sistem humidifikasi. 4. Inspeksi mulut dan membran mukosa sekitar TTT. 5. Lakukan oral hygiene. 6. Bantu mengatasi kecemasan jika perlu medikasi. 6. Jika pasien sadar, beri alat komunikasi. 7. Pertahankan nutrisi yang adekuat. Cegah aspirasi. 8. Monitor komplikasi. 9. Pertahankan keseimbangan cairan. 10. Lakukan suction jika perlu. 11. Memeriksa analisa gas darah. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.